Akhirnya kita sudah sampai di materi rigging karakter Deadpool. Kita akan merigging karakter ini dengan fitur yang sudah tersedia di Blender, yaitu Rigify. Halo teman-temanku para calon animator Indonesia, selamat datang di Blendsu Tutorial. Kali ini kita juga akan menggunakan Rigify untuk karakter Deadpool ini. Untuk teman-teman yang belum tahu apa itu Rigify, mungkin bisa cek di link di atas ini ya, di sini. Oke, akan saya bahas sedikit tentang rigging. Jadi rigging ini adalah pemberian tulang pada sebuah karakter. Itu kalian bisa dengan mudah menganimasikan atau menganimate. Jadi tugasnya seorang rigger itu adalah mempermudah si animator dalam menggerakkan atau mengoperasikan karakter. Bisa dibilang kemudahan yang didapat oleh para animator yang menganimate karakternya itu didapat dari seorang rigger atau orang yang memberikan rig di sebuah karakter. Nah, sebenarnya gini, untuk rigging itu di software 3D itu sangat kompleks, sangat banyak sekali. Cuman di sini kebanyakan saya menggunakan fitur yang sudah ada di dalam Blender. Mungkin next time saya akan membahas full tentang rigging atau penulangan dalam aplikasi Blender. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Di sini saya mempunyai 7 langkah rigging karakter Deadpool. Langkah yang pertama adalah aktifkan add-on Rigify pada Blender kalian. Kalian masuk ke File, User Preference, masuk ke Add-on, dan cari di pencarian dengan menulis Rigify. Karena dengan mencentang kalian sudah mengaktifkan Rigify add-on. Klik Save User Setting. Langkah yang kedua, add atau tambahkan Human Meta Rig. Kita letakkan terlebih dahulu karakter ini di bagian center atau di tengah dari 3D view kita. Tekan Z, tekan B, seleksi 3D model kita. Tekan G, kita letakkan di tengah-tengah dari 3D view. Tekan 3, kita geser ke depan agar dia pas di tengah-tengah. Tekan 1 untuk melihat dari front orthographic. Tekan Z untuk mengembalikan ke solid. Shift S, pilih kursor to center untuk mereset anchor point-nya. Tekan Shift A, armatur, Human Meta Rig. Aktifkan X-ray agar Human Meta Rig terlihat dan scale Human Meta Rig sebesar karakter yang kalian punya. Kalian bisa memperkirakan ukurannya, tidak harus presisi 100%. Klik kiri untuk mengkonfirmasi. Langkah yang ketiga yaitu edit armatur sesuai dengan karakter 3D. Klik kanan pada karakter, kemudian masuk ke Edit Mode. Tekan T, Option, kemudian aktifkan X-Axis Mirror. Ini digunakan untuk membuat efek mirror di rigging kalian. Atur di bagian Pivot Point, klik kiri, kemudian pilih Median Point. Kita awali dengan mengatur rig bagian kaki. Tekan B untuk Border Select. Dari bagian sini kita drag ke sini, klik kiri, dan kita geser sesuai sumbu X. Kita usahakan semuanya tepat di bagian tengah. Tekan 3, tarik sedikit ke belakang. Tekan B, klik tengah pada mouse dan drag ke sini untuk menghilangkan seleksi bagian bawah. Kita rotasi yang atas, kita geser ke sini. Klik kanan bagian ini, kemudian kita geser ke sini. Klik kanan bagian ini dan kita geser ke belakang. Tekan 1 untuk melihat dari depan, geser ke sini, dan akhirnya bentuknya kurang lebih seperti ini. Hilangkan seleksi, tekan A, dan tekan B untuk border select. Kita seleksi bagian telapak kaki, tekan 7 dan tekan Z. Kita samakan posisi tulangnya dengan posisi telapak kaki. Kita rotasi dan kita geser sesuai sumbu X ke sini. Tekan 1, tekan 3, tekan Z untuk memastikan apakah sudah pas. Bone yang ini kita geser ke sini, bagian ujung kita geser ke sini. Di bagian rig yang ini tekan Z, tekan B, kita seleksi bagian ujung dari bone ini. Tekan Z lagi, kita geser ke sini, sedikit ke depan. Klik kanan bagian bone ini, kemudian kita geser ke depan dan kita turunkan ke bawah. Tekan 1, kemudian kita sesuaikan tulang bagian bahu. Kita klik kanan bagian ujung, kemudian kita grab ke sini. Dan klik kanan bagian ini, kita geser ke sini. Tekan 7, kita tarik ke belakang, kita sesuaikan dengan bahu karakter. Tekan 1, tekan A untuk menghilangkan semua seleksi, tekan B untuk border select.
kita seleksi keseluruhan tangan. Tahan Shift jika memang bagian ini belum terseleksi. Klik kanan bagian ini, lengan atas, semua tangan terseleksi. Kita rotasi R seperti ini, kita turunkan ke bawah, dan kita sesuaikan bagian tulangnya per bagian tangan karakter. Tekan B, klik tengah, kita drag ke sini untuk menghilangkan seleksi bagian ini. Kita G turun ke bawah, dan ini kita hilangkan seleksi bagian ini. B, klik tengah, drag ke sini, dan kita geser ke sini. Dan kita lihat dari pandangan samping, tekan 3, ini belum sesuai. Shift ditahan, klik kanan bagian ini, kita grab ke sini, dan kita sesuaikan lagi yang atas, klik kanan bagian ujung ini, kita geser ke sini. Kemudian tekan 1, tekan A untuk menghilangkan semua seleksi, tekan Z, tekan B, kita akan menseleksi semua telapak tangan. Klik kiri. Kemudian kita tekan 3, kita lihat dari samping, tekan Z untuk menghilangkan semua seleksi, tekan S, kita skala, kita grab, kita skala lagi, kita sesuaikan ukuran atau besaran dari jari-jari tangan. Jika sudah, klik kanan hanya bagian telapak tangan, kita grab turun ke bawah. Kita turunkan ke bawah agar sesuai dengan telapak tangan. Di sini kita akan coba menyusun satu persatu dari tulang bagian jari. Saya berikan satu contoh di bagian kelingking ini, dan di jari-jari yang lainnya akan saya percepat videonya. Kalian harus perhatikan, kita sesuaikan tulangnya dengan bentuk dari tangan. Kita mulai dari menseleksi keseluruhan dengan cara Shift ditahan dan klik kanan, klik kanan, klik kanan, dan klik kanan. Kemudian kita aktifkan rotasi yang ada di sini, dan global kita rubah menjadi normal agar rotasinya sesuai dengan tulang. Hanya perhatikan tangan, kita rotasi seperti ini. Shift ditahan dan kita aktifkan transform agar ada dua menu, yaitu rotasi dan transform. Kita geser seperti ini. Tekan B, klik tengah, hilangkan seleksi, dan kita geser seperti ini. B, klik tengah, hilangkan seleksi, kita geser ke sini. B, klik tengah, kita geser ke sini. Dan klik kanan bagian ujung, kita geser ke sini. Kita lihat dari sisi ini, jika memang kurang pas, kita coba untuk menyesuaikan. Klik kanan, geser, klik kanan, geser, klik kanan, geser. Jika sudah sesuai, kita kerjakan untuk jari-jari yang lain. Video akan saya percepat. Bagian jari kita sudah selesai. Kalian harus paham bagaimana transformasi, bagaimana cara menggeser. Ini basicnya ada di video awal-awal. Saya anggap kalian sudah bisa melakukan transformasi. Untuk lengan bawah di sini punya saya sedikit ke samping, saya geser ke sini agar lurus. Oke, kita sesuaikan. Klik kanan ini dan kita geser ke sini. Sekarang tinggal bagian kepala. Tekan 3. Kita sesuaikan dulu di bagian leher. Klik kanan di bagian sini. Klik kanan bagian sini. Klik kanan bagian sini. Jadi ini ada di sini ada dua bone. Jika kalian lihat, jangan sampai tertinggal satu. Jadi klik kanan, Shift ditahan, klik kanan lagi. Jadi dua bone terseleksi. Untuk rig kepala kita tarik ke atas. Letakkan kursor di bagian rig telinga ini dan tekan L untuk menseleksi secara keseluruhan. Tekan 3, kemudian kita grab ke atas ini, kita sedikit skala RR agar kita bebas untuk mengontrol rotasi seperti ini. Kemudian kita lihat dari pandangan atas, tekan 7, kita sedikit rotasi, kita geser, tekan 1. Sekarang kita sesuaikan bagian wajah. Tekan 3, tekan A untuk hilangkan seleksi. Untuk mempermudah, kita hidden dulu bagian rig kepala. Tekan Z, tekan B, kita seleksi keseluruhan bagian rig kepala. Shift ditahan dan klik kanan bagian kepala, kita tekan H, tekan Z. Di sini kita akan lebih leluasa dalam pengoperasian rig kepala. Tekan A untuk menghilangkan semua seleksi, tekan Z, kemudian tekan B, seleksi keseluruhan bagian rig muka. Grab, kita sedikit geser ke atas, sedikit kita skala seperti ini dan kita geser ke belakang. Kita mulai dari rig bagian dagu. Tekan Z untuk solid, sedikit di zoom, klik kanan bagian rig ini, Shift ditahan, klik kanan dan klik kanan. Kita turunkan sedikit ke bawah, bagian ujung ini kita letakkan di sini, dan yang ini kita tarik ke belakang. Seperti ini. Setelah itu kita sesuaikan bagian rahang yang samping ini. Tekan A untuk menghilangkan semua seleksi, Shift ditahan, klik kanan, dan klik kanan. 3 bone ini, tekan 1, kita lihat dari depan, tekan G, kemudian kita geser ke sini, sedikit. Seperti ini, di bagian mulut dia kurang turun ke bawah. Tekan B, kita seleksi bagian mulut.
Shift ditahan untuk menseleksi yang tidak terseleksi ya. Ini kita terseleksi, harusnya tidak. Tekan Z, kemudian tekan B. Klik tengah, kita hilangkan seleksi di sini. Tekan Z lagi, tekan 1. Kita turunkan ke bawah, GZ. Oke, seperti ini. Ini adalah rig gigi. Kalian bisa mengetahui nama rig ini dari sini, yaitu gigi. Tekan 3, kita lihat dari samping, kita sesuaikan di sini. Dan ini adalah gigi yang bawah. Kita turunkan seperti ini. Untuk hidung kita sesuaikan dulu, klik kanan bagian ujung ini, kemudian kita geser ke sini. Bagian ujung ini kita geser ke sini, dan bagian ini kita geser ke sini. Bagian ini dia kurang ke atas, klik kanan dan geser ke sini. Yang ini kita geser ke sini, ini sedikit ke sini, dan ini sedikit ke bawah. Tekan 1, klik kanan bagian ini, sedikit kita geser ke sini. Kita tinggal menyesuaikan bentuknya saja. Kita sesuaikan dulu kelopak matanya. Di sini ada 3 bone. Pastikan semuanya terseleksi. Tekan Z, tekan A, tekan B, dan drag bagian sini. Tekan Z. Jika kalian tekan G, semuanya akan terseleksi. Kita geser ke sini. Jika sudah, tinggal bagian kelopak mata. Tekan A untuk menghilangkan semua seleksi. Letakkan kursor di bagian alis, kemudian tekan L untuk menseleksi keseluruhan. Kita geser ke atas. Tekan A untuk menghilangkan semua seleksi. Tekan L di bagian ini, dan kita grab ke atas. Sedikit kita skala, sesuaikan ukuran dari kelopak mata. Kemudian untuk bagian bola mata tengah ini, letakkan kursor di bagian sini, klik kanan, dan kita grab ke sini. Dan kita munculkan kembali rig yang kita hidden, ALT H. Untuk bagian pinggang ini, dia kurang sesuai dengan bentuk karakter. Klik kanan bagian ini, kita sedikit majukan ke sini. Klik kanan lagi bagian ini, kita majukan ke sini. Dan klik kanan bagian ini, kita majukan. Oke, seperti itulah untuk menyusun bentuk dari karakter. Langkah nomor 4, apply seluruh transform dan generate rigify. Keluar dari edit mode tulang atau armatur. Di dalam mode object mode, klik kanan pada bone atau armatur kalian dan tekan Ctrl A. Kita apply location dan di bagian apply transform kalian klik rotation dan scale. Di sini mungkin rig akan membesar, tetapi kita biarkan seperti ini. Di bagian bone, kita tekan generate rig, klik kiri. Kita tunggu prosesnya sampai dengan selesai. Akan muncul hasil generate. Bone inilah yang akan kita gunakan. Meta rig hanya digunakan untuk referensi agar armatur dan semua control shape-nya keluar seperti ini. Klik kanan pada meta rig, tekan X, kemudian delete. Langkah nomor 5, set parent rig ke karakter 3D kita. Klik kanan pada karakter, shift ditahan, klik kanan pada rig atau armatur dan tekan Ctrl P. Di sini kita pilih with automatic wake. Begitu pula dengan beberapa aksesoris, kita tekan Z dan tekan A untuk menghilangkan semua seleksi. Klik kanan pada aksesoris leher, shift ditahan, klik kanan pada aksesoris tangan dan klik kanan pada aksesoris kaki dan juga klik kanan pada aksesoris pinggang dan klik kanan lagi pada bagian tengah dari ikat pinggang. Jika bagian badan karakter terseleksi, tekan B, klik tengah pada mouse ditahan dan drag ke sini. Kemudian lepaskan. Maka seleksi pada bagian body akan hilang. Shift ditahan, kemudian klik pada bagian rig atau armatur, klik kanan dan kita tekan Ctrl P dan pilih lagi with automatic wake. Dan langkah yang keenam, matikan layer rig yang tidak kalian perlukan atau ya gunakan yang penting-penting saja. Klik kanan pada rig, kemudian di bagian bone aktifkan X-ray agar semua rig terlihat. Tekan N dan scroll ke bawah untuk melihat rig layer. Matikan layer yang tidak digunakan atau tidak diperlukan. Di sini saya mematikan primary, secondary, torso tweak, finger tweak, L, FK, R, FK, leg L, FK, leg R, FK, tweak, dan tweak, leg L, tweak, dan leg R, tweak. Hanya bagian ini yang saya aktifkan karena beberapa tidak diperlukan. Masuk ke pose mode dari rig atau tulang. Kita coba tes apakah rignya sudah berfungsi dengan benar. Dimulai dari rig tangan. Klik kanan pada bagian rig tangan dan kita tekan grab atau G.
Jika dalam pengoperasian ini kalian merasakan lag atau berat, kita kurangi dengan menggunakan simplify. Masuk ke bagian scene, kemudian centang bagian simplify, kurangi bagian subdivision. Di sini saya rubah menjadi 0, enter. Tampilan di sini akan menjadi lebih ringan dan tidak mempengaruhi hasil render. Di sini di bagian bola mata dia belum terjoin dengan rig, kita join terlebih dahulu. Kita reset pose ini dengan menekan A satu kali untuk menghilangkan semua seleksi, kemudian tekan A lagi untuk menseleksi semuanya, dan tekan Alt R, Alt G untuk mereset rotasi dan mereset transform. Tekan A untuk menghilangkan semua seleksi, kita zoom di bagian mata, klik kanan bagian mata, tekan Z untuk melihat apakah sudah benar-benar terseleksi, kemudian kita apply mirror, tekan modifier dan apply bagian mirror, dan kita pisahkan menjadi dua bagian objek yang berbeda. Tekan Tab untuk masuk ke edit mode, tekan P, kita pilih by loose part, tekan Tab lagi, kita sudah mempunyai dua objek mata yang bisa diseleksi sendiri-sendiri. Seleksi kedua mata ini dengan menekan klik kanan pada bagian mata kiri, shift ditahan, klik kanan pada bagian mata kanan, tekan T, di bagian set origin kalian klik dan pilih geometri. Secara otomatis titik pusat keduanya ada di tengah. Klik kanan pada bagian mata, shift ditahan dan klik kanan pada bone mata, tekan Ctrl P dan pilih bone. Begitu pula dengan mata bagian kiri, klik kanan bagian mata, shift ditahan dan klik kanan pada bagian bone kiri, tekan Ctrl P dan pilih bone, tekan Z untuk lihat dari mode solid, klik kanan, rig kepala dan kita tes, mata sudah mengikuti bone dari kepala. Langkah yang ketujuh, boom, mainkan karakter kalian. Kalian sudah selesai di tahap ini, tinggal membuat pose-pose yang kalian inginkan di karakter ini. Dan mungkin melihat di internet pose-pose yang bagus untuk sebuah karakter, disitulah kalian bisa belajar untuk membuat pose karakter yang sudah di rigging. Oke teman-teman, itu tadi 7 langkah rigging karakter Deadpool dengan Rigify di Blender 3D 2.79. Dan saya juga mau minta maaf ke teman-teman yang mungkin request Blender 28. Saya belum sempat membuatkan videonya. Mungkin next setelah ini saya akan membuat tutorial tentang Blender 28. Versi Blender juga semakin baik, semakin bagus. Kita juga harus move on dari versi lawas atau versi lama ini ya. Semoga bermanfaat dan saya harap teman-teman juga bisa mengikutinya. Jika memang masih ada kesulitan tentang rigging di karakter Deadpool ini, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Oke, buat teman-teman yang ingin melihat video saya yang lainnya bisa klik di sini dan juga jangan lupa subscribe di sini. Mari kita majukan animasi Indonesia dan sampai jumpa. Woi, subscribe, jangan lupa subscribe. Iklannya jangan skip biar semangat bikin video.